Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri Suharia dari jurusan Fisika dengan NIM 2210442010. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi celestial mechanics atau mekanika benda langit. Mekanika benda langit atau dikenal juga dengan celestial mechanics adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerakan benda-benda langit seperti komet, planet, bintang, asteroid, dan satelit alami. Ilmu ini bertujuan untuk memahami bagaimana objek-objek ini bergerak di bawah pengaruh gaya gravitasi. Beberapa konsep penting dalam mekanika benda langit meliputi: pertama, hukum gravitasi universal Newton ditemukan oleh Isaac Newton. Hukum pertama, persamaan gerak. Kita akan berkonsentrasi pada sistem dua benda saja. Sebenarnya ini adalah kasus yang paling rumit yang memungkinkan solusi analisis yang rapi. Untuk mempermudah, mari kita sebut tubuh matahari dan sebuah planet. Misalkan kedua benda adalah M1. Misalkan massa kedua benda adalah M1 dan M2, dan vektor radius dalam beberapa kerangka koordinat inersia tetap R1 dan R2. Dan posisi planet ini relatif ke matahari dilambangkan dengan R sama dengan R2 kurang R1. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, planet merasakan adanya gravitasi tarikan sebanding dengan massa M1 dan M2 dan berbanding terbalik sebanding dengan jarak R. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R. Sejak itu, gaya diarahkan ke matahari dan dapat dinyatakan sebagai F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat dikali minus R adalah vektor per R, sama dengan minus G M1 kali M2 dikali R adalah vektor per R pangkat 3, di mana G adalah konstanta gravitasi. Menurut hukum Newton 2, gaya dinyatakan sebagai F sama dengan M di M2 dikali R2 double dot, kemudian disubstitusikan ke persamaan pertama. Maka M2 R2 double dot sama dengan minus G M1 dikali M2 dikali R adalah vektor per R pangkat 3. Ini menjelaskan bahwa setiap objek dengan massa menarik objek lainnya dengan gaya gravitasi yang sebanding dengan massa keduanya, dan sebaliknya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka, dengan persamaan F sama dengan minus G M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana G adalah konstanta gravitasi. Yang kedua, hukum pertama Kepler. Johannes Kepler mengemukakan 3 hukum gerakan planet. Hukum pertama menyatakan bahwa orbit planet adalah elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Yang ketiga, hukum kedua Kepler. Hukum kedua Kepler menjelaskan bahwa garis yang menghubungkan planet dengan matahari akan menggambarkan luas area yang sama dalam waktu yang sama. Ini berarti planet bergerak lebih cepat saat berada dekat matahari atau periapsis, dan lebih lambat saat berada jauh dari matahari, apoapsis. Yang keempat, hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode revolusi atau sama lain melalui gravitasi atau objek-objek langit terutama planet. Hukum ketiga Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode revolusi suatu planet atau waktu yang dibutuhkan untuk planet mengelilingi matahari berbanding lurus dengan kubus jarak rata-rata planet dari matahari. Selanjutnya, efek gravitasi bersama. Objek-objek langit terutama planet saling memengaruhi orbit satu sama lain melalui gaya gravitasi. Ini bisa mengakibatkan perubahan lambat dalam orbit mereka. Yang selanjutnya, efek Gazetian. Terkadang, objek langit yang besar seperti Jupiter dapat memiliki efek gravitasi yang signifikan pada objek lain di sekitarnya.
seperti mengalihkan atau menghancurkan komet yang mendekat. Selanjutnya, ekuator koordinat. Dalam mekanika benda langit, sering digunakan sistem koordinat elips atau sistem koordinat bintang yang menggambarkan posisi dan pergerakan benda langit dalam tata surya. Selanjutnya, efek pendorong gravitasi. Efek pendorong gravitasi adalah perubahan dalam orbit sebuah benda langit yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi dari objek lain. Efek ini dapat digunakan untuk menghitung dan memprediksi perubahan dalam orbit komet, asteroid, atau satelit. Konsep selanjutnya adalah perturbasi. Benda-benda langit dalam tata surya sering mengalami gangguan gravitasi dari objek-objek lain. Ini dapat menghasilkan perubahan dalam orbit mereka dan memerlukan perhitungan matematis yang rumit untuk mengantisipasi efek ini. Selanjutnya, dinamika rotasi. Selain mengamati pergerakan benda-benda langit dalam orbit mereka, mekanika benda langit juga mempelajari rotasi planet, bintang, dan satelit alami. Ini termasuk studi tentang efek pasang surut, presesi, dan nutasi. Kemudian, studi materi antar bintang. Selain tata surya kita, mekanika benda langit juga mencakup studi tentang gerakan dan evolusi bintang, galaksi, dan materi antar bintang dalam skala kosmik yang lebih besar. Selanjutnya, efek relativitas. Efek relativitas ditemukan oleh Albert Einstein yang mengemukakan teori relativitas umum dan teori relativitas khusus. Pada mekanika benda langit juga memperhitungkan efek relativitas khusus dan umum yang diajukan oleh Albert Einstein. Efek relativitas khusus misalnya menyatakan bahwa massa sebuah objek meningkat seiring dengan kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Ini penting dalam memahami pergerakan objek-objek langit dengan kecepatan sangat tinggi, seperti partikel subatom dan komet berkecepatan tinggi. Kemudian, teori dinamika benda langit. Teori ini mencakup aspek-aspek mekanika benda langit yang lebih kompleks, seperti pengaruh medan gravitasi yang sangat kuat, seperti di sekitar lubang hitam, serta konsep kekayaan tata surya dan interaksi sistem-sistem kompleks dalam alam semesta. Dan yang terakhir adalah eksoplanetologi. Salah satu perkembangan terbaru dalam mekanika benda langit adalah penelitian tentang eksoplanet, yaitu planet-planet yang mengorbit bintang-bintang di luar tata surya kita. Mekanika benda langit digunakan untuk mengkarakterisasi orbit dan sifat-sifat eksoplanet yang membantu kita memahami potensi kehidupan di luar bumi.